inilah kondisi di pedesaan terpencil terisolir yang berada di pedalaman Jawa Tengah ya. Nah, kita bisa melihat suasana di area desa terpencil ini ya, dikelilingi hutan-hutan jati yang begitu luas sekali ya. Nah, dan kita bisa melihat ya, suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari kebisingan ya. Nah, dan itu kita bisa lihat ya, rumah-rumah klasik Jawa tempo dulu ini masih bisa kita temui ya di pedesaan kali ini ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya, permukiman warga itu berada di sana itu kan kawan ya, dibeli rimbunya hutan-hutan seperti ini ya kan kawan ya. Nah, dan kita akan melewati jalur setapak seperti ini ya, untuk mengunjungi atau jelajah desa kali ini ya kan kawan ya. Nah, kita harus melewati jalur berbatu seperti ini ya, untuk menuju ke desa yang kita tuju, yaitu di Desa Tanjung ya kan kawan ya. Nah, dan di area pedesaan ini ya kan kawan ya, dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya. Nah, suasananya seperti kita bernostalgia lagi ke tempo dulu nih kan kawan ya. Suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan ini kan kawan ya. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki desa yang kita tuju ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya, nah itu sudah kelihatan ya, atap-atap rumah warga di pedesaan kali ini ya. Nah, itu kita bisa menjumpai rumah-rumah klasik Jawa tempo dulu ini ya, di pedesaan kali ini ya. Dan di pekarangan rumah-rumah warga di sini tuh seperti ini ya kan kawan ya, luas-luas dan ditanami sayur-sayuran dan ubi-ubian ya kan kawan ya. Nah, dan mayoritas warga di pedesaan ini tuh sebagian besar itu bekerja sebagai petani, buruh, dan ternak ya kan kawan ya. Nah, seperti di depan kita ini kita menjumpai salah satu ternak warga ya. Nah, ini ada ternak kambing Jawa ini kan kawan ya. Nah, ini seperti inilah ya kondisi kehidupan di pedesaan terpencil terisolir kali ini ya kan kawan ya. Nah, ini ada kambing-kambing Jawa ya, yang dipelihara warga di pedesaan kali ini ya, karena sebagian besar warga di sini tuh bekerja beternak seperti ini ya kan kawan ya. Nah, itu dan di sana itu rumah-rumah klasik ya. Itu seperti itu ya, rumah-rumah klasik Jawa limasan ini masih kita temui di area pedesaan terpencil kali ini ya. Nah, dan di depan kita itu ada salah satu sumber mata air ya. Nah, ini yang digunakan warga untuk mandi, mencuci itu di pam seperti ini ya kan kawan. Nah, itu ada tulisannya itu ya, jagalah kebersihan ya. Coba kita akan melihat ya. Dan seperti inilah ya kondisinya ya. Airnya sungguh melimpah ruah itu kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya, airnya cukup jernih ya. Nah, karena air di pedesaan ini tuh berasal dari gunung ya kan kawan ya. Seperti inilah kondisi kehidupan di pedesaan terpencil terisolir kali ini kan. Cukup sepi, sunyi, dan jauh dari kebisingan. Dan di sana itu ada rumah warga juga itu kan kawan ya. Nah, rumah klasik Jawa tempo dulu ini muncul berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari permukiman warga. Coba kita akan lihat ke sana ya kawan ya. Seperti inilah ya kondisi di pedesaan kali ini ya. Nah, itu kita bisa lihat ya,
hutan-hutan yang menyelimuti di area pedesaan terpencil kali ini ya. Kamar mandinya itu masih zaman dulu nih kan menggunakan bahan material dari asbes seperti ini. Nah, dan rumahnya itu masih limasan dan masih terbuat dari bahan kayu ya, seperti di depan kita ini ya kan. Nah, coba kita akan menelusurinya ya kan. Nah, suasananya cukup sepi, sunyi dan jauh dari kebisingan nih. Kondisinya ya di pedesaan kali ini ya kan. Ya, wah mlampah-mlampah niki Mbah, badhe dolan-dolan ndelok suasana desa niki. Lha niki saking pundi Mbah? Saking pundi? Oh, nggih, nggih Mbah. Atas-atas Mbah. Nggih niki. Ini Mbahnya nih mau pergi ke sana tuh untuk nyalap gaplek ya kan. Nah, seperti inilah kondisi di area pedesaan kali ini ya kan. Nah, ini kita bisa lihat ya di depan kita ini adalah salah satu rumah klasik Jawa tempo dulu ini yang kita temui di pedesaan kali ini ya. Nah, rumahnya itu masih berbentuk limasan seperti ini ya. Nah, ini dindingnya itu masih menggunakan kayu seperti ini ya kan. Di sekeliling rumah ini ya kan teman ya, dikelilingi perkebunan seperti ini kan kawan ya. Dan mayoritas rumah-rumah di sini tuh pekarangannya begitu luas-luas seperti ini ya kan. Nah, seperti di depan kita itu pekarangannya itu nyampe ke sana itu. Nah, itu kita bisa lihat ya, rumahnya ini 100% ini masih menggunakan bahan materialnya itu dari kayu ya. Seperti yang kita lihat di depan kita ini ya kan. Nah, itu kita bisa lihat ya, atapnya juga ini masih menggunakan kayu seperti ini ya kan namanya. Nah, dan seperti inilah kondisinya ya, di area desa terpencil terisolir kali ini ya kan namanya. Nah, dan di sana itu sudah pemukiman warga juga itu ya kan kawan ya, yang berada di daerah sini ya. Dan di sekeliling rumah ini ya teman-teman, sudah tidak ada rumah lagi ya, hanya ada perkebunan pisang seperti itu yang menyelimuti di area belakang rumah ini ya kan teman-teman. Nah, dan di sini tuh ada jati tunggang nih ya kan teman ya. Jatinya itu besar ya, rungkat itu kan kawan ya. Nah, itu nyampe ke sana itu dan dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya kan teman ya. Pedesaan ini cukup sepi, sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, ini ada warga ini, coba kita akan tanya. Nah, ini sedang apa ini Mas? Linggih. Oh linggih. Oh linggih nih Mas Kabul ya. Nah, ini kok enggak jalan-jalan nih? Apa hari apa namanya Sabtu ini? Nah, ini rumah siapa Mas ini Mas? Lek Mahfud. Oh, Lek Mahfud ya. Ini ada warga yang sedang asik berada di sini ya. Ini mencari suasana udara yang segar ya di siang kali ini ya. Nah, dan di sini tuh hanya ada beberapa rumah saja ya kan kawan ya. Nah, dan dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya. Nah, dan suasananya cukup sunyi, sepi dan jauh dari kebisingan ya. Karena mayoritas warga di sini itu sebagian besar itu bekerja sebagai petani kan. Lagi ke sawah semua nih kan. Dan di sini juga ini ada warung yang apa namanya berada di sini ya, menjual sebagian besar apa namanya dagangannya itu di warung seperti ini ya kan. Kondisinya di pedesaan ini seperti ini ya. Suasananya cukup sepi, sunyi. Nah, kita lanjut lagi ya kan kawannya. Nah,
Nah, dan seperti inilah kondisi di pedesaan kali ini yang kita tuju di desa PP ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat rumah-rumah klasik Jawa tempo dulu ini yang masih ada di pedesaan terpencil kali ini yang kita tuju kan kawan ya. Nah, dan di sekitar perkampungan ini kan kawan ya, nah itu dikelilingi perkebunan jagung yang begitu luas ya kan kawan ya, karena mayoritas warga di pedesaan ini sebagian besar sebagai petani, peternak dan berkebun ya kan kawan ya. Nah, jarak ke rumah yang lain itu begitu jauh kan kawan ya. Nah, dan seperti inilah kan kawan ya kondisi di desa terpencil terisolir di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, suasananya pun masih sunyi, sepi dan jauh dari kebisingan ini. Kita bisa menjumpai rumah-rumah Jawa tempo dulu ini yang masih ada di pedesaan ini kan kawan ya. Nah, dan beginilah kondisinya ya kan kawan ya. Nah, rumahnya itu unik kan kawan ya. Nah, itu ada yang panggung juga itu kan kawan ya. Nah, dan trompo kan kawan ya. Nah, itu. Nah, dan seperti inilah kondisinya kan kawan ya. Nah, dan cuaca di siang kali ini begitu panas, menyengat sekali ya kan kawan ya. Itu kan kawan ya, rumahnya kan kawan ya. Seperti inilah kondisi di pedesaan ini kan kawan ya. Seperti inilah ya kan kawan ya. Nah, rumahnya itu jarak ke rumah yang lain itu begitu jauh kan kawan ya. Dan dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya kawan ya. Dan di sini hanya ada 2 RT terdiri dari 130 kakak kan kawan. Nah, rumahnya itu masih klasik-klasik seperti ini kan kawan ya. Nah, seperti inilah kondisi-kondisinya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat rumah-rumah Jawa dan perkebunan yang menyelimuti di area perkampungan terpencil terisolir kali ini kan. Lanjut lagi kan kawan ya. Nah, untuk mengelilingi di perkampungan ini kan kawan ya, itu ada gadis-gadis desa kan kawan ya.